Halo, assalamualaikum. Kalau dulu istilahnya anak-anak alim sama anak-anak gaul. Anak-anak alim identik dengan pemalu, pendiam, temennya itu-itu aja. Kalau anak gaul identik dengan dominan, lincah, aktif, dinamis, banyak temen, vokal. Introvert itu adalah sebuah karakter. Dia lebih suka dengan ketenangan, fokus, atau yang dia cari, yang dia garis bawahi, yang dia stabiloin itu adalah pikiran dan perasaan. Makanya otomatis dengan landasan yang seperti itu, orang-orang introvert memiliki sikap-sikap yang berkaitan dengan landasan tersebut. Misalnya nih, orang-orang introvert itu lebih suka kerja sendiri daripada kerja kelompok. Karena kalau kerja sendiri dia bisa lebih mengeksplor kemampuannya, bisa lebih mengeksplor pikirannya, lebih asik. Tapi kalau dia berada di kelompok, ya nggak masalah juga. Cuman dia akan memilih peran sebagai peran belakang layar. Misalnya nih konseptor atau editor, dan nggak milih peran sebagai penampil. Contoh lain, berdasarkan landasan bahwa berfokus pada pikiran dan perasaan, makanya orang-orang introvert itu akrab sama pensil dan buku. Artinya dia tukang main konsep. Jadi sikap-sikap apa yang akan dia lakukan, keputusan-keputusan apa yang akan dia ambil, atau pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan, itu dikonsep dulu, dianalisa dulu, ditelaah, dipikirkan baik buruknya dan sebagainya untuk meminimalisir kesalahan. Berikutnya, orang-orang introvert itu kayak nggak butuh temen, soalnya dia bisa bertukar pikiran dengan dirinya sendiri. Makanya orang-orang introvert itu suka ada yang bicara sendiri, ngomong sendiri di depan kaca, atau misalnya bertukar pikiran melalui tulisan. Misalnya dia menulis di diary ya, tentang sebuah masalah yang belum terpecahkan nih, sama dia ditulis, dan di situ dia bisa tukar pikiran sendiri. Makanya mungkin orang-orang introvert biasanya nih terlihat tidak butuh teman. Itulah kehebatan orang-orang introvert. Lalu di akhir pekan misalnya, orang introvert itu lebih memilih untuk self healing daripada healing bareng teman-teman. Jadi mengerjakan hobi, mengerjakan sesuatu yang dia sukai sambil mendengarkan musik, ngemil, minum jus atau kopi, itu tuh udah bikin bahagia banget bagi orang-orang introvert. Jadi nggak perlu healing sama teman-teman, dia itu udah kenyang gitu, udah seneng. Healing sama teman-teman bisa, tapi nanti dia akan lelah, merasa lelah, harus bersosialisasi. Artinya dia harus membangun sebuah karakter yang dalam tanda kutip bukan dirinya. Mungkin bajunya juga tidak bisa seperti baju yang dia inginkan, atau kata-katanya harus lebih diatur lagi. Itu melelahkan buat orang-orang introvert. Jadi nanti tetap harus ada self healing. Orang introvert lebih memilih untuk berkebun, melukis, bebenah diri, bebenah rumah, eksperimen masak, atau ngutak-ngutik koleksi Lego, daripada beraktivitas yang berkaitan dengan komunitas dalam hal-hal yang bersifat spontan. Orang-orang introvert itu biasanya dinilai lebih lamban, disebutnya lamban sebagian, karena dia butuh waktu dulu untuk menelaah atau menganalisa apa yang harus dikerjakan untuk situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk masalah seperti ini. Jadi nggak bisa langsung tek 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 gitu. Jadi dia harus butuh waktu untuk itu dulu. Jadi buat apa cepet kalau hasilnya jelek atau salah, keputusannya salah. Jadi lebih bertindak bijaksana. Yang harus diketahui adalah bahwa kadar-kadar introvert seseorang itu berbeda-beda. Kalau kadarnya di atas 50%, itu biasanya orangnya lebih kaku, lebih sulit untuk diajak berkomunikasi atau lebih sulit diajak berteman. Kalau yang di bawah 50% kadarnya, itu biasanya lebih luwes, lebih mudah beradaptasi. Menjadi seorang introvert itu bukan sebuah kesalahan. Introvert itu bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang aib.
Tetapi itu adalah sebuah karakter dan itu ada poin-poin positifnya. Akan menjadi salah bila sikap-sikap introvert dia yang berinteraksi dengan orang luar itu kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain. Itu yang salah. Misalnya kita itu cantik atau kita itu ganteng, terus banyak orang yang ingin kenal sama kita, lalu mulai bertanya kan atau mengadakan interaksi sama kita. Nah, di situ orang introvert itu biasanya nutup diri dulu, nggak begitu aja mau terbuka. Oh iya gitu, nggak gitulah. Jadi pasti ya ada apa, oh iya saya udah terbata-bata. Jadi jawabannya bagi lawan bicara terlihatnya ketus, pendek-pendek, singkat-singkat, dan itu memang rasanya nggak welcome dan itu jadi sulit buat orang lain untuk mengenal kita. Padahal mungkin potensi kita banyak, kita itu sebenarnya baik hati, cuman terbentengi oleh sikap-sikap kita yang seperti itu. Itu bikin orang lain mulai berpikir dan mundur. Hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi salah, karena hal-hal itu membatasi kita dari sebuah perkembangan atau sebuah kemajuan. Nah, mengingat batasan-batasan yang tanpa disadari dibuat sendiri oleh orang-orang introvert, maka orang-orang introvert harus sudah mulai menyadari batasan apa sih yang sudah dibuat oleh mereka sendiri, yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Nah, hal itulah yang harus didobrak. Jadi jangan mau diem di situ terus dan seperti itu terus, karena posisi itu merugikan. Kalau hal yang menguntungkan, seperti misalnya bisa berkonsentrasi pada saat kita sendiri, berkonsentrasi pada saat kita tenang, ya itu teruskan, karena itu memang positif. Nah, sekarang gimana caranya kita dobrak batasan-batasan itu? Jangan lupa disertai dengan senyum, karena orang introvert itu tanpa dia sadari mukanya itu udah streng duluan, udah flat atau kayak di sinetron ya. Jadi orang tuh kalau ngedeketin dia tuh udah, waduh kayaknya gak welcome amat nih. Padahal dalam hati orang-orang introvert itu baik. Hanya kebaikan itu atau tengilnya, potensinya, lucunya itu akan kita ketahui kalau kita udah kenal sama dia. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah menjadi seorang introvert itu adalah sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu aib? Jawabannya tidak, Maria. Kalau ada yang bertanya, apakah seseorang yang introvert akan menjadi introvert selamanya? Jawabannya adalah tidak, Fernando. Seiring usia, seringnya berinteraksi, tuntutan profesi, pengalaman hidup, perjalanan hidup, atau kita tinggal di lingkungan yang ekstrovert, itu akan membuat kita lama-lama berubah. Bismillah, buatlah sesuatu yang gemilang dan konsisten, dobrak semua kebiasaan yang tanpa kita sadari sudah membatasi diri kita sendiri. Saatnya menghadapi dunia. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kepo Channel.